Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Narwiana dengan NIM 19020140 dari program studi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2 dengan dosen pengampu Nurse Isnaniar SCAP MCAP. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu tentang gangguan sistem persyarafan, membantu melaksanakan ritual tidur, program terapi dan tindakan keperawatan untuk memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur pasien. Membantu melaksanakan ritual tidur. Istirahat merupakan keadaan rileks tanpa adanya tekanan emosional, bukan hanya dalam keadaan tidak beraktivitas, tetapi juga kondisi yang membutuhkan ketenangan. Tidur adalah suatu kondisi tidak sadar di mana individu dapat dibangunkan oleh stimulus atau sensoris yang sesuai, atau juga dapat dikatakan sebagai keadaan tidak sadarkan diri yang relatif. Bukan hanya keadaan penuh ketenangan tanpa kegiatan, tetapi lebih merupakan suatu urutan siklus yang berulang, dengan ciri adanya aktivitas yang minim, memiliki kesadaran yang bervariasi, terdapat perubahan proses fisiologis, dan terjadi penurunan respon terhadap rangsangan dari luar. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat meningkatkan tidur. Terdapat faktor-faktor yang dapat meningkatkan tidur, yaitu yang pertama yaitu kontrol lingkungan. Semua klien memerlukan lingkungan tidur dengan temperatur ruangan yang nyaman dan ventilasi yang baik, sumber bising yang minimal, tempat tidur yang nyaman, dan pencahayaan yang tepat. Yang kedua yaitu meningkatkan kenyamanan. Seseorang akan tertidur hanya jika ia merasa nyaman dan rileks. Yang ketiga, menetapkan periode istirahat dan tidur. Di rumah, hal ini dapat membantu klien untuk tetap aktif secara fisik di siang hari. Yang keempat, pengaruh stres. Stres emosional dapat mengganggu tidur. Ketidakmampuan untuk tidur juga dapat membuat seseorang peka dan tegang. Yang kelima, kudapan menjelang tidur. Beberapa orang menyukai kudapan menjelang tidur, sedangkan yang lain tidak dapat tidur setelah makan. Selanjutnya yang keenam, pendekatan farmakologi untuk meningkatkan tidur. Ada obat-obatan yang banyak digunakan yang berhubungan dengan insomnia. Prosedur meningkatkan istirahat tidur. Yang A. Pengkajian. Cek catatan medis dan catatan keperawatan. B. Perencanaan. Mengidentifikasi hasil yang diharapkan. Persiapan alat, radio, tape record, buku cerita, alat beribadah, makanan dan minuman kesukaan klien. C. Implementasi. Memperkenalkan diri, memberikan salam dan menyebutkan nama klien, menjaga privasi, memberikan penjelasan tentang tujuan dan prosedur, memberikan kesempatan klien untuk bertanya, menanyakan persetujuan kepada klien, mencuci tangan, mengatur posisi pasien senyaman mungkin. Selanjutnya mempersiapkan lingkungan yang tenang, pasang sketsa, kalau perlu matikan lampu atau pasang lampu tidur redup. Modifikasi lingkungan yang menunjang istirahat tidur. Menggali kebiasaan ritual tidur, memfasilitasi ritual tidur sesuai kebutuhan klien seperti beribadah, membaca, minum susu, mendengarkan musik, menonton televisi, mengobrol. Selanjutnya mengobservasi tidur klien nyenyak atau tidak. Selanjutnya mencuci tangan. D. Evaluasi. Setelah bangun tidur, mengobservasi respon pasien. Observasi keadaan pasien setelah bangun tidur. Dokumentasi tindakan dan hasil observasi dalam catatan keperawatan. Program terapi dan tindakan keperawatan untuk memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur pasien. Yang pertama, pola tidur, yaitu A. Pola tidur biasa atau NREM. Pola atau tipe tidur biasa ini juga disebut NREM atau gerakan mata tidak cepat. Pola tidur NREM merupakan tidur yang nyaman dan dalam tidur gelombang pendek karena gelombang otak selama NREM lebih lambat daripada gelombang alfa dan beta pada orang yang sadar dan tidak dalam keadaan tidur. Tanda-tanda tidur NREM adalah yang pertama, mimpi berkurang, yang kedua, keadaan istirahat atau otot mulai berelaksasi, yang ketiga, tekanan darah turun, yang keempat, kecepatan pernapasan turun, yang kelima, metabolisme turun, yang keenam, gerakan mata lambat. Fase NREM atau tidur biasa ini berlangsung lebih kurang 1 jam, dan pada fase ini biasanya
biasanya orang masih bisa mendengarkan suara di sekitarnya, sehingga dengan demikian akan mudah terbangun dari tidurnya. Tidur REM ini mempunyai 4 tahapnya masing-masing. Tahap ini ditandai dengan pola gelombang otak. Yang pertama yaitu tahap 1. Tahap ini merupakan tahap transisi, berlangsung selama 5 menit, yang mana seseorang beralih dari sadar menjadi tidur. Yang kedua, tahap ini merupakan tahap tidur ringan dan proses tubuh terus menurun. Yang ketiga, tahap 3. Pada tahap ini meliputi awal dari tidur dalam. Yang keempat, tahap 4. Tahap ini merupakan tahap tidur dalam yang ditandai dengan predominasi gelombang delta yang melambat. B. Pola tidur paradoksikal atau REM. Pola atau tipe tidur paradoksikal ini disebut juga gerakan mata cepat. Tidur tipe ini disebut paradoksikal karena hal ini bersifat paradoks, yaitu seseorang dapat tetap tertidur walaupun aktivitas otaknya nyata. Ringkasan tidur REM atau paradoks ini merupakan pola atau tipe tidur di mana otak benar-benar dalam keadaan aktif, namun aktivitas otak tidak disalurkan ke arah yang sesuai agar orang itu tanggap penuh terhadap keadaan sekelilingnya, kemudian terbangun. Pola atau tipe tidur ini ditandai dengan yang pertama, mimpi yang bermacam-macam. Contohnya seperti mengigau atau bahkan mendengkur atau ngorok. Yang B, otot-otot kendor atau relaksasi total. Yang C, kecepatan jantung dan pernapasan tidak teratur, sering lebih cepat. D, perubahan tekanan darah. E, gerakan otot tidak teratur. F, gerakan mata cepat. G, pembebasan steroid. H, sekresi lambung meningkat. I, ereksi penis pada pria. Kebutuhan istirahat tidur. Yang pertama yaitu usia 0 sampai 1 bulan. Dengan keterangan neonatus, kebutuhan tidur per hari yaitu 14 sampai 18 jam. Selanjutnya usia 1 bulan sampai 18 bulan, keterangannya bayi dengan kebutuhan tidur 12 sampai 14 jam. Selanjutnya 18 bulan sampai 3 tahun dengan keterangan anak dengan kebutuhan tidur per hari 11 sampai 12 jam. Selanjutnya 3 tahun sampai 6 tahun yaitu prasekolah dengan kebutuhan tidur 11 jam. Selanjutnya 6 tahun sampai 12 tahun yaitu sekolah dengan kebutuhan tidur 10 jam. Selanjutnya 12 tahun sampai 18 tahun dengan keterangan remaja dengan kebutuhan tidurnya 8,5 jam. Selanjutnya 18 tahun sampai 40 tahun dewasa muda yaitu dengan kebutuhan tidur 7 jam. Selanjutnya 40 tahun sampai 60 tahun parubaya dengan kebutuhan tidur 7 jam. Selanjutnya 60 ke atas dengan keterangan dewasa tua dengan kebutuhan tidur 6 jam. Gangguan istirahat tidur. Ada beberapa masalah yang dapat mengganggu istirahat tidur. Yang pertama yaitu insomnia. Insomnia adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan tidur, baik secara kualitas maupun kuantitas. Gangguan tidur ini umumnya ditemui pada individu dewasa. Yang kedua, parasomnia. Parasomnia adalah perilaku yang dapat mengganggu tidur atau muncul saat seseorang tertidur. Gangguan ini umum terjadi pada anak-anak. Yang ketiga, hipersomnia. Hipersomnia adalah kebalikan dari insomnia, yaitu tidur yang berlebihan terutama pada siang hari. Yang keempat, narkolepsi. Narkolepsi adalah gelombang kantuk yang tak tertahankan yang muncul secara tiba-tiba pada siang hari. Yang kelima, apnea saat tidur. Apnea saat tidur atau sleep apnea adalah kondisi terhentinya nafas secara periodik pada saat tidur. Yang keenam, deprivasi tidur. Deprivasi tidur adalah masalah yang dihadapi banyak klien akibat insomnia. Selanjutnya yaitu asuhan keperawatan. Yang pertama, pengkajian, yaitu riwayat tidur. 1. Kualitas tidur atau lama tidur dan kualitas waktu tidur siang dan malam hari. Yang kedua, aktivitas dan rekreasi yang dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, kebiasaan saat tidur. Yang keempat, lingkungan tidur. Yang kelima, dengan siapa pasien tidur. Yang keenam, obat yang dikonsumsi sebelum tidur. Yang ketujuh, asupan dan stimulan. 8. Perasaan pasien mengenai tidur. 9. Apakah ada kesulitan tidur? 10. Apakah ada perubahan tidur?
Gejala klinis: yang pertama perasaan lelah, yang kedua gelisah, ketiga emosi, 4 apetis, yang kelima adanya kehitaman di daerah sekitar mata bengkak, yang keenam jungtin merah dan mata perih, yang ketujuh perhatian tidak fokus, yang kedelapan sakit kepala. 2. Diagnosis keperawatan: gangguan pola tidur berhubungan dengan kerusakan transfer oksigen, gangguan metabolisme, kerusakan eliminasi, pengaruh obat, emobilitas, nyeri pada kaki, takut operasi, lingkungan yang mengganggu. Cemas berhubungan dengan ketidakmampuan untuk tidur, henti nafas saat tidur, dan ketidakmampuan mengawasi perilaku. Coping individu tidak efektif berhubungan dengan insomnia. Gangguan ukuran gas berhubungan henti nafas saat tidur. Resiko cedera berhubung dengan somnobilisme. Gangguan konsep diri berhubungan dengan penyimpangan tidur hipersomnia. Yang ketiga, perencanaan keperawatan. Tujuan: perencanaan keperawatan berhubungan dengan cara untuk mempertahankan kebutuhan istirahat dan tidur dalam batas normal. Selanjutnya yaitu adanya pelaksanaan keperawatan. 5. Evaluasi keperawatan. Klien menggunakan terapi relaksasi setiap makan malam. Sebelum pergi tidur, jangan meminta klien melaporkan keberhasilan tidur dan tetap tidur. Klien melaporkan perasaan nyaman setelah terbangun di pagi hari dengan meminta klien melaporkan keberhasilan tidur dan tetap tidur. Klien melaporkan dapat menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan dalam 4 minggu dengan mengobservasi ekspresi dan perilaku nonverbal pada saat klien terjaga. Pola tidur normal untuk masa anak adalah 11-12 jam per hari terpenuhi. Masa sekolah 10 jam per hari terpenuhi. Masa remaja 7-8 jam per hari terpenuhi. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya tentang membantu melaksanakan ritual tidur, program terapi dan tindakan keperawatan untuk memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur pasien. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.